Halo, selamat malam pemirsa. Marhaban ya Ramadan. Jeng Ayu menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Dan pemirsa ngomong-ngomong ibadah puasa hari ini kan ini udah jam jam ya nyaris jam setengah 11 ya pemirsa, udah buka juga kan ya. Jadi bolehlah kalau kita agak nyinyir-nyinyir sedikit nih. Hari ini Jeng Ayu akan membahas terkait satu fenomena yang saat ini sedang hangat diperbincangkan, bahkan nih ya, ini sebenarnya sudah memanas dari minggu lalu pemirsa. Namun sampai dengan hari ini masih tetap memanas. Apakah itu? Seperti dengan judulnya adalah heboh Kinets dan sibling saling serang di internet. Nah, bagi Anda yang sering menghabiskan waktu di dunia maya, khususnya pengguna media sosial seperti X, kemungkinan pasti pernah mendengar terkait peristiwa ribuan akun dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan tentu saja Korea Selatan saling melempar omongan pedas yang berisikan hinaan cemoohan antar pengguna internet. Namun sebelumnya pasti dari pemirsa juga ada yang belum tahu nih, Kinets itu apa dan siblings itu apa. Kita buka datanya. Nah ini dia pemirsa, jadi Kinets sebutan yang sudah lama beredar di komunitas K-pop global untuk merujuk pada netizen Korea atau Korea netizens. Nah kemudian untuk sibling, sebenarnya siblings ini adalah istilah baru pemirsa yang lahir justru dari konflik ini. Jadi siblings ini merupakan gabungan dari Asia Tenggara dan juga persaudaraan. Jadi ini kalau kita bedah untuk Kinets, ini kalau pengucapan Jeng Ayu salah mohon dikoreksi ya pemirsa. Ini untuk netizen Korea. Nah, ini untuk sebutan netizen Korea dan yang memang terkenal sebagai netizen pedas di sana pemirsa. Karena usut punya usut, netizen Korea ini atau si Kinets ini biasanya mereka kalau udah mengomentari sesuatu, bahkan banyak banget artis-artis ataupun idol-idol Korea yang sering merasa stres dengan komentar-komentar pedas yang dilontarkan oleh mereka. Sementara untuk siblings, nah ini merupakan istilah baru jika dipisah, ini artinya Asia Tenggara. Dan ini artinya persaudaraan. Nah, jadi ini adalah untuk netizen se-Asia Tenggara yang saat ini bersatu gara-gara konflik. Jadi sebenarnya tuh apa sih konfliknya Jeng Ayu? Kita akan buka datanya lagi. Nah, ini pemirsa konfliknya. Jadi pemantik perang di internet ini adalah bermula dari konser hari ke-6 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 31 Januari 2026. Dan ini udah Februari pemirsa, bahkan udah di tanggal 20 juga nih pemirsa. Berarti kan udah lebih dari seminggu nih. Bahkan 2 minggu juga udah lewat. Jadi yang menjadi pemantiknya, biasanya kalau misalnya ada konser ini, jadi kan semua ataupun ribuan penggemar dari berbagai negara itu hadir, termasuk sejumlah fans asal Korea yang datang khusus untuk mengabadikan idolanya. Dalam komunitas K-pop, mereka itu biasanya dalam akunnya tuh dikelola oleh penggemar untuk mendokumentasikan artis baik di konser, bandara maupun acara publik dengan menggunakan kamera profesional berkualitas tinggi. Yang dimaksud kamera ini adalah ini. Maaf ya mas, saya coret-coret mas. Nah, kamera inilah awal mulanya. Jadi untuk fans-fans Korea biasanya kalau memang ada idolanya yang lagi manggung, mereka akan pakai kamera ini supaya hasilnya bagus. Kalau kita kan biasanya cukup pakai handphone aja nih. Ini handphone kan, ini handphone semuanya. Dan ini konsernya ada di Malaysia. Namun nih pemirsa, penyelenggara konser di Malaysia ini secara eksplisit melarang penggunaan kamera ataupun perangkat video apapun di dalam venue. Hal inilah yang memicu keluhan netizen terutama setelah beberapa fans Malaysia mengunggah keberatan mereka di media sosial pasca konser.
Nah, respons komunitas K-pop pun terbelah. Jadi fans Malaysia berpendapat bahwa untuk fans Korea ini seharusnya menghormati aturan tuan rumah. Tuan rumah yang dimaksud adalah Malaysia. Sebaliknya, fans Korea bereaksi. Mereka mempersoalkan etika pengunggahan foto wajah seseorang tanpa izin yang dalam konteks hukum Korea dianggap melanggar privasi individu. Kenapa kayak gitu? Jadi netizen Malaysia speak up terkait ini. Jadi foto orang bersangkutan ini ditulislah di akun X bahwa orang ini melanggar aturan yang sudah ditetapkan dengan membawa kamera profesional. Sementara pada konser itu dilarang. Tapi nih netizen Korea membela. Karena harusnya katanya kalau misalnya mau dipublikasi, jangan dipublikasi orangnya. Karena itu nggak etis. Nah dari situ pemirsa langsung mulai banyak sekali saling serang kata-kata. Bahkan, ini yang serunya. Indonesia juga jadi ikut-ikutan nih. Kenapa Indonesia bisa ikut-ikutan? Sebentar. Jadi sebenarnya untuk pokok permasalahannya, yang bersangkutan ini yang dilingkari oleh Jeng Ayu memang sudah meminta maaf kepada pihak penyelenggara konser yang ada di Malaysia terkait penggunaan kamera ini. Harusnya kan udah selesai ya, maksudnya dari yang bersangkutan dengan pihak konser juga harusnya udah selesai karena sudah ada permohonan maaf. Tapi netizen Korea tidak terima. Akhirnya mereka beramai-ramai mengomentari warga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Seperti apakah? Ini dia, kita buka. Nah, pemirsa, jadi kritikan-kritikan pedas akhirnya berujung dengan rasis, pemirsa. Saling ejek gender, saling ejek bentuk wajah. Dan ini adalah beberapa cuitan di X yang dikumpulkan oleh tim Tanya Jeng Ayu. Ini menarik sekali, pemirsa. Jadi nih, seperti ada satu akun dari Korea. Mereka menggunakan bahasa Korea tapi ditranslate. Dan artinya apakah tetanggamu mencintai negaramu, semakin dekat suatu negara denganmu, semakin buruk hubungannya. Dasar bodoh katanya. Dijawablah sama netizen Indonesia. Haha, gak akur ya sama Korea Utara. Negara kok dualisme, itu negara apa? Sarimi isi dua. Nah, dilanjut lagi. Diem ya, bacaan bahasa Inggrisnya juga masih berbelit-belit. Kemudian ini pemirsa yang sangat ramai. Jadi ada satu akun dari Korea mengunggah foto orang utan. Ini sekeluarga. Dan yang menyertakan tulisan, lihatlah foto keluarga Indonesia ini. Semua orang duduk bersama dengan gembira di hutan. Nah, yang kocaknya adalah bukannya marah ataupun tersulut emosi. Netizen Indonesia justru menanggapi ini dengan candaan. Bahkan ada akun yang berebut. Aku yang ini ya, soalnya masih lajang tanggung. Kemudian ada juga nih, aku mau yang ini karena lucu. Ada yang ini juga, diganti aja ini fotonya, Indonesia banget. Kemudian pemirsa, ini Jeng Ayu juga nyampe nggak bisa nahan tawa ya, karena kebayang banget ini netizen Korea gemesnya, keselnya, karena niatnya mengejek, tapi malah dari netizen Indonesia malah dijadikan candaan. Ini ada juga. Do you have a car? Dijawab sama Indonesia. Sorry, in Kalimantan we don't need a car. We are playing with kuyang, you know kuyang. Pemirsa ini yang paling kocak. Kuyang, kita tahu kuyang di Kalimantan ini sejenis hantu yang tidak memiliki tubuh. Dan ada lagi, nih. Para netizen menanggapi peperangan ini dengan penuh keseruan, sehingga adalah cuitan-cuitan yang menyebut belum reda beberapa hari Ramadan, jadi mereka ingin bergantian. Yang Muslim bertutur kata harus dengan baik, jadi bagaimana kalau kita bagi shift, habis subuh sampai maghrib nonis ribut, maghrib sampai sahur gantian Islam ribut. Ada juga yang menjawab, sorry, yang Kristen, Katolik, dan Protestan gak bisa karena puasa Prapaskah sampai awal April. Mungkin brosis nonis yang Buddhis, Hindu, Konghucu bisa. Dijawab, Konghucu hadir tapi gak bisa full soalnya Imlekan. Cuitan-cuitan inilah yang saat ini ramai diperbincangkan. Jadi netizen-netizen Indonesia menanggapi terkait dengan peperangan ini,
akhirnya jadi asbun, pemirsa. Peperangannya tuh jadi asbun, mereka menanggapi semua yang dikatakan ataupun yang dilontarkan oleh netizen Korea. Nah, ini masih ada. Nah, nggak cuma di X, pemirsa, tetapi ini juga sampai di Instagram. Instagram juga ramai. Banyak sekali orang yang mengomentarinya. Nih, yang kocak juga katanya kulit kita item-item. Terus dibales lah, selain item ada juga yang silver. Terus pakai foto manusia silver. Ngakak banget. Nih, dari salah satu akun. Ada lagi, lucu lagi mereka ngejek UMR Indo cuma 25 juta. Lah, itu mah kebanyakan kali, tapi amin. Nih, yang ini juga gong banget, cari ribut sama negara yang penuh keributan ini. Ya memang sih negara Indonesia dar-der-dor banget ya pemirsa. Kemudian ini dikatain sering mati lampu, dikasih lagu King Nazar. Dikatain monyet, rebutan peran. Dikatain primitif, ngaku kemana-mana pakai kuyang. Kurang santai apa coba? Cilor mau cilor. Lanjut. Ada lagi tuh, mereka tanya kenapa kalian bela Malaysia. Dijawab, kita harus bela Malaysia karena Susanti masih sekolah di sana. Susanti ini salah satu karakter yang ada di Upin Ipin ya pemirsa. Jika ada yang masih nonton. Kemudian dikatain, oh ini yang masih yang atas tadi, terkait dengan kuyang. Jadi, melihat fenomena ini, justru ini yang menarik hingga saat ini. Dimulai dari 31 Januari sampai sekarang 20 Februari masih terus berlanjut. Dan ini sangat ramai sekali di X tepatnya pemirsa. Namun tak hanya itu, ini juga sudah ada di Instagram ataupun di TikTok karena beberapa orang juga mulai membahas terkait ini. Tapi di sini Jeng Ayu hanya menekankan kepada pemirsa supaya pemirsa tahu pokok permasalahannya apa sehingga menjadi merembet kemana-mana. Dan balik lagi terkait dengan ini semua, mari kita lihat dari segala sudut pandang agar nantinya kejadian kayak gini nggak jadi ramai lagi ya pemirsa, apalagi yang rasis-rasis nggak usah lah ya. Dan ini ada sebagai penutup foto yang mungkin pemirsa juga sudah sering lihat di belakang Jeng Ayu ini sedang ramai. Jadi di sini terlihat Indonesia sangat berada di garda terdepan karena hingga saat ini netizen Indonesia memang ada semboyannya, dibully. Aduh, lupa lagi Jeng Ayu. Pokoknya dibully tak tumbang, berangkat naik kayang. Narik kuyang, sorry. Nah, jadi pemirsa, mari kita tanggapi kejadian ini dengan kepala dingin tentunya, tidak tersulut emosi. Mari kita tertawakan saja, tetapi di sini Jeng Ayu juga tidak membenarkan terkait rasisme ya pemirsa. Jangan sampai nanti warga Indonesia ada yang rasis ataupun seksis, itu tidak baik. Mari kita saling menghormati. Kalaupun ada kejadian kayak gini, mari kita tertawakan. Cukup tertawakan. Apalagi sekarang kan bulan Ramadan. Nah, udah saatnya kita untuk menahan semua hawa nafsu, untuk emosi dan lain-lain. Mari kita semua memupuk pahala yang banyak. Dan sekian untuk tanya. Pemirsa, jujur Jeng Ayu nggak kuat. Ini pengen ketawa mulu. Sekian untuk Tanya Jeng Ayu malam hari ini. Sampai ketemu untuk Tanya Jeng Ayu minggu depan. Jangan lupa saksikan terus Tanya Jeng Ayu hanya di Nusantara TV setiap hari Jumat jam 10 malam. Tapi abis ini jangan kemana-mana karena NTV Tonight akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.